Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in bi umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis atau pengajian ARMI kita tercinta ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina maulana Muhammad. Dan masuklah kita kepada acara yang acara kita, yaitu ada baca Quran enggak? Tak ada. Apa lagi? Yaitu membaca sholawat Nabi yang dibawakan oleh Ananda Ketua Reza. Kepada Ananda Ketua Reza kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersolawat, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Istighfar dimulai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'at wa wafiqani amalan maqbula wa wahabni rizqan nafi'at wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna
كل مجاهد لله بأهله البدر يا Allah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita sholawatkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mendengar sholawat ataupun menerima syafaat kita di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita kepada acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Herman Syah Damanik. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan yang ketiga, ini kajian dari kitab Kifayatul Muhtadi, masalah yang lalu membinasakan wudhu atau membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluar daripada salah satu dua jalan, apakah itu jalan terkoncing atau jalan kita buang air bosa BAB, ya, sesuatu yang lain daripada mani dirinya, ya. Dan yang kedua, menyentuh akan kubul manusia, zakar atau faraj, yang menyentuh kubul itu tempat terkoncing, ya. Baik itu zakar kemaluan laki-laki atau faraj, kemaluan perempuan, ya. Itu batal wudhu. Dengan apa? Dengan tapak tangan. Kalau untuk dirinya sendiri, kalau untuk orang lain, kalau lain jenis kecuali mahram, dipegangnya kulit, gitu. Pegangnya kulit. Maka omak dia tidak batal. Ayah dia kalau bapak perempuan tidak batal. Atau hilqah. Hilqah itu lingkaran dubur. Yang upo yang lalu yang bisa kuncup kembang. Wah, itu lingkaran dubur. Begini. Kalau faraj, kan kalau perempuan faraj gini. Sini aja ada kacang lah. Kalau laki-laki zakar lah.
dengan tapak tangan, dengan tiada hail dinding. Yang lalu kan kita bahas ini. Dan yang ketiga di sini, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Bersentuh dengan yakin kulit lelaki, dan jika terpotong zakarnya atau bijinya, biji perempuan itu dengan perempuan, dan jikalau dengan tiada keinginan sekalipun, yakin dia itu nyentuh, tak yakin pula dia bukan lawan jenis dia, macam di Thailand ada namanya lady boy. Lady boy itu jantan tuh, tapi perempuan. Kadang mau kalah cantik perempuan. Lady boy tadi. Rambut panjang. Dia hanya tampilan dia. Tapi kalau kemaluan dia tak permaah. Dia suka dengan model-model kayak perempuan. Lady boy. Uang-uang sana. Kalau dia tak bercakap, puasan uang betino lah tuh. Oh, mungkin tajakun ini agak kosip sedikit, hilang nampak. Ya kan? Kalau dia terlalu banyak dagingnya kan, dia kan hilang ya dia nih, tertimbun buat daging. Kalau yang kurus nampak nih, ya kurus, kan tak nampak rapi kan? Tidak. Tenggelam. Kalau rapi makmur. Pokok asal siapa ndak sama rapi makmur gola nanti. Hidupnya kan pi kan? Semuanya. Wah. Amin ya Allah. Amin. Oh, dia pula yang amin. Rapi ada nikah dia amin. Oh, berkat. Dia nanti tukang sambut tamu aja. Cuci piring. Sampai botol lagi. Sampai botol lagi tukang cuci piring. Jangan dipancing. Ikan tuh apa gitu? Iya. Air di kolam apa? Ikan di kolam. Tunggu tenang dulu apa? Macam mana lagunya? Kan ada lagu tuh. Iya. Iya. Jangan dipancing air di kolam apa? Tunggu tenang dulu apa? Ada lagu. Biar dulu tenang apa? Biar tenang. Kan ada lagu tuh sekarang. Itu tuh. Ubah pula soal awak. Dah. Jadi kalau seandainya dia tak yakin yang disentuhkannya itu lawan jenis dia, tak batal. Tak yakin dia. Siapa dia tuh? Kalau ibaratnya awak di motor. Sekarang kan gimana ya? Perempuan tuh ada rambut dia, potongan upo rambut laki-laki. Tak berjilbab dia. Duduk. Ya kan? Pakai baju laki-laki. Pakai baju kaos pendek. Awak pendek juga. Tadi kan gara-gara mengamalkan sunnah, hendak jalan-jalan kan buduk dia. Ya kan, hendak kemana-mana. Supaya dalam penjaguan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertobat. Buat salah tobat. Buat salah tobat. Ya kan? Main skater, main kakek merah, tobat. Ya kan? Apa lagi? Mengintip kucing main, tobat dia. Astagfirullah. Tadi apa begitu? Hah? Pasal togel? Ya, ada kan kalau tengoknya entah pandangan yang mendatangkan syahwat, apa laki-laki apa perempuan, ya kan? Jadi ini astagfirullah. Oh gini aja. Tutup. Tutup terus. Oh gini ha. Iya. Iya. Lanjut. Ya, ini lanjut lah nih. Iya. Dengan perempuan jikalau dengan tiada keinginan, walaupun tak ingin dia, asal tersentuh, tapi dia yakin itu perempuan, atau dia yakin laki-laki. Yang lalu kan kita bahas. Walau itu guru sekalipun. Ya. Maka belajarlah kalau kita ni itu pentingnya tentang fikih. Ya. Guru kita laki-laki kalau yang perempuan. Maka kalau kita ada jilbab kita ambillah ujung dari topi jilbab kita salamkan ke tangan guru tadi. Jadi kan tak kono ada hail lah. Situ salam. Ada pembatas lah.
Begitu. Kalau guru perempuan, betulnya kalau guru perempuan itu belajar dia agak apalah ya, agak mendalam sedikit. Kalau dia murid laki-laki, lewatnya aja. Kecuali kalau murid dia tuh laki-laki tadi, boleh dikatakan belum balik. Sebetulnya dalam kaji fikih, tak balik dia, wuduk daripada guru perempuan itu tak batal. Karena batasan ukurannya itu adalah dia mumayyiz, umur 7 tahun. Kalian wuduk nih. Ada anak tetangga. Apa laki-laki apa perempuan? Kalau seandainya kalian laki-laki, anak perempuan tetangga itu umur 4 tahun atau 5 tahun. Kalian gendong, namanya anak-anak kan? Wuduk kalian tak batal. Kalau lain jenis dia. Kan bisa nikah dengan anak tetangga tuh. Ya kan? Atau sebaliknya kalian, ada adik-adik kocik umur 4 tahun, 5 tahun kalian wuduk dia tak batal. Tapi kalau udah umur 7 tahun, seterusnya batal. Situ sudah ada mazinatus syahwat. Bisa tempat disangkokan bersahwat. Ya. Jadi tamyiz itu. Mazinatus syahwat. Anak-anak umur 7 tahun tu dah ngoti-ngoti kau dah. Dah ngoti-ngoti tu. Cita-cita masalah apa nama tu? Masalah uang bosa ngerti dah dah. 7 tahun. Apatah lagi zaman sekarang. Asal tengok orang berdua, ewek dia. Itu. Aku umur 7 tahun ke atas. Tuh. Jadi sebagai apa nama tadi? Batal. Ya. Dan jikalau tergagahi atau mati salah satu daripada keduanya, tetapi tidak binasa, wuduk yang mati. Nah, itu ingat. Tergagahi dipaksa, kau pegang doh. Tidak cucuknya orang. Paksa. Itu kan dipaksa tuh. Kau cium dia. Kau tak kau cium, ku bunuh mak kau. Itu kan tergagah. Kamu begitu kan? Itu yang tergagah tak dihukum. Tapi batal tetap wudhu. Ya. Tergagah tak dihukum. Tapi tergagahnya ada juga dalam bab. Kalau dia menentang agama, tak juga boleh. Ini ibarat dikasih racun. Udah keracunan dia. Kau bunuh dia. Kalau kau tak selamat, kau kasih penawar racun, kau bunuh dia. Tak boleh. Karena kaedahnya, ad-dararu yuzalu. Yang membahayakan itu harus dihilangkan. Yang membahayakan, uang itu bahaya gara-gara kita harus dihilangkan juga. La darara wala dirara. Tidak membahayakan dan tidak dibahayakan. Tidak, dia pokok tak bahayalah. Ibaratnya gini. Dia kena racun. Datang kata betina tu. Kau perkosa aku. Tak perkosa aku, mati kau. Cantik pula betina. Udahlah, aku terpaksa aku, kata dia. Tak bisa. Tak bisa. Itu memperkosa itu menghilangkan harga diri, itu termasuk kejahatan besar gitu. Nah, kalau dia redo macam mana Ustaz? Tak apa-apalah, aku ikhlas bang, kata dia. Tak juga. Dalam Islam dilarang kalau tak ada ikatan. Pakai apa ngikat? Pakai karet Ustaz. Pakai nikah namanya. Diikat dengan akad. Kalau belum akad, maka tidak ada yang namanya ikatan apa-apa. Kalau macam cewek-cewek belum bisa menjamin. Orang menikah aja bisa bercerai, apalagi bercewek. Yang cewek pula mengalahkan laki bini pula. Itu pacarku. Kenapa pacar kau? Bukan bini kau. Sebelum janur kuning melengkung. Apa mau? Oh, jomblo masih bisa tikung. Oh, jomblo bisa menikung. Sebelum janur kuning melengkung, semua masih bisa ditikung. Oh, gitu. Iya. Itu yang benar. Itu yang benar. Iya. Iya. Jangan dipancing, kata Kim Jong Un.
Kim Jong Un. Oh. Kim Jong Un bilang. Kalau Kim Jong Un ni awak langsung di rudal tu biar mati. Tahulah Kim Jong Un tu kejam dia tu. Oh iya. Kasih minum dia. Kasihlah kasih. Enggak usah. Nah, lanjut ya. Jadi orang yang meninggal tidak batal wuduk. Kan diwudukkan dia. Karena tidak ada lagi hukum sama dia. Hukum sama dia tak ada. Jadi kata orang, jangan cium orang yang meninggal. Nanti batal wuduk. Tak ada. Yang batal tu wuduk yang hidup. Yang hidup. Di sini dikatakan, dan yang dikehendaki dengan kulit. Jadi yang batal tu kulit dipegang. Kalau bukan kulit, itu ya, barang yang lain daripadanya seperti rambut dan gigi dan kuku, maka tidak batal. Jadi disentuhnya. Kan perempuan kalau tak berjilbab dia di depan orang yang bukan mahram dia, kan tak boleh, haram, dosa. Cuman dia agama tu masih tanggung. Jadi rambut dia terbuka karena rambut dia baru rebonding. Baru dapat duit dia, rebonding rambut apanya. Dia datang cowok tadi di belainya lah itu Cowok tadi berwuduk. Dia pesantren tapi apa? Lari malam. Tahu juga dia hukum sikit. Cabut dia. Pengkhianat dia, pengkhianat. Sap dia lesa gitu. Wuduk tak batal. Karena bukan kulit, rambut. Atau laki sayang dia sama bini ya. Lama-lama abang tidak membanting apa? Banting dedek bang. Membelai. Ya tadi wuduk, habis itu dari belai begitu, salat dia Allahu Akbar. Tak batal. Karena bukan kulit. Atau kuku dia agak panjang. Ditaik kuku atau dipegang kuku gini. Taik. Ya dek kata dia, kuku dia. Kuku panjang nih, kalau di dalam bab kesucian banyak yang harus dijaga. Kalau wuduk itu harus disampaikan sini nih. Kalau tak sampai tak sah wuduk tak sempurna. Jadi kalau dalam kuku itu panjang, begini. Untuk menyampaikan air di dalam colah. Kan kalau seandainya kaki kita gotak pun harus disampaikan. Ini tak pala parah bono gotaknya kan ada. Ini retak kena ham. Sampaikan juga. Kalau dalam sampai juga. Ini kan retak kena tumit itu kan, retak. Bukan bolong, tidak bolong, retak aja dia. Itu kalau dia retak dalam, disampaikan juga. Anggota wuduk sampai. Ini sini sampai. Luka kalau itu buka sampean. Luka. Tapi kalau membahayakan ini ada hukuman sendiri. Ada hukuman sendiri. Kalau dia diupayakan lah tidak sampai bersangatan kali. Tidak bersangatan. Tapi kan luka itu kan ada gara-gara darah itu bisa mengatup. Apa istilah di dalam ilmu biologi itu? Trombosit. Iya. Jadi ketika pecah, nanti ketika dia nyatu kan kayak ngelem dia, jadi kudis. Itulah untuk menjahit jaringan darah itu supaya jangan keluar. Itu baiknya Allah Ta'ala. Kalau seandainya darah itu tak membeku, plasma. Jadi kalau darah itu tak membeku, jadinya apa? Terus saja keluar, mati kita. Itu baik itu dijalinnya. Baik Allah Ta'ala sama kita. Karena sempat ini tekanan darah dalam ini tinggi nih. Kalau siapa yang belajar tentang masalah siklus darah tuh, dia dari jantung mampa terus nih, sampai koncang betul nih. Kalau tidak ada mekanisme badan untuk menutup, matilah manusia kekurangan darah. Itu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur makhluk-makhluk. Ya, makhluk-makhluk. Tengok Allah Ta'ala buat ini. Muka kita nih. Mata di sini. Kalau mata di sini,
Nah. Ya kan? Mato sini. Ya kan? Iya. Atau mato di sini ha. Tutup aja lah, takut anu apa? Hujan. Begini ha. Mato. Kambing tengok mato sini ha. Ha. Allah buat sini ha. Allah buat sini terpaksa mandang rupa kambing gini ha. Iya. Gigi tumbuh sini ha. Amat gigi tumbuh sini ha. Ngunyah mato dia. Hah. Sesuai sudah mekanisme. Jai sini 5. Kalau buat 10 aja jai, apa tak begini-gini dia? Baik Allah Ta'ala. Baik Allah. Udah diatur semua. Wa ma khalaqta. Wa ma khalaqtu. Ya, wa ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Tidak engkau ciptaan sia-sia ya Allah. Maha suci engkau. Ya. Selamatkan kami daripada siksa neraka, ya. Dah. Itu jadi yang jadi apa? Keringanan helahnya itu kuku, gigi. Gigi kalau sentuhnya tak batal, habis wudhu ya kan? Gigi adik nih, teng kata dia. Tak batal. Rambut gitu kok. Kuku gitu kok. Tak batal karena yang dihukumkan adalah kulit. Kulit. Ya. Hah? Kulit buaya. Buaya kan bukan manusia. Sahwat awak sama buaya. Ngai. Sahwat sama buaya. Buaya ini ada 2. Buaya jantan, buaya betina. Bukan buaya itu jantan semua. Buaya betina ada kok. Ngeri juga tuh. Buaya jantan ngeri, buaya betina lebih ngeri lagi. Permainannya dalam. Dah. Udah itu lagi yang helah yaitu tiap-tiap perempuan yang sah nikahnya. Jadi ada perempuan tuh, ini cerita sah nikah. Kalau dalam cerita kan yang gilo itu kan terbatalkan nikahnya atau masih bini orang lain gitu ya. Ya. Tapi di sini dikata sah nikah. Bini orang lain tak bisa. Tapi ini bukan di situ yang sah nikah itu di sini maksudnya mahram, ya. Mahram. Tak bisa awak nikah sama mama awak. Datang yo, aku besok nikah sama adik aku gitu. Ada tuh. Tapi nanti anda dekat-dekat akhir zaman, uang gilo banyak. Nikah sama patung udah banyak. Nikah sama patung. Di luar tuh ada maneken apa? Maneken apa? Maneken. Itu patung-patung tuh. Dibuat surat dia nikah sama itu. Ada yang viral-viral. Nikah sama jenis sudah. Nikah lawan jenis sudahlah. Itu udah lazim. Nikah sama patung. Besok dia bercumbu dia di ujung tuh. Berzina situ. Apa kau pandang-pandang? Dan kau ganggu urusan kami. Apa kata awak? Gini aja lah, Pak. Udah ke akhir zaman. Tak bisa lagi. Sekarang kan udah apa tuh dah? Yang urus-urus gitu. Orang begitu tuh, kalau mati tak usah diurus. Biar dia gali kubur sendiri, mandi sendiri, pakai kapan sendiri, masuk kubur sendiri. Atau tak usah diurus-urus, mati dia tuh pun tak usah diurus. Tak boleh pula kan? Dosa pula awak. Yang sudah ada keinginan keduanya, yakni yang sudah diinginkan dia, maka kanak-kanak perempuan tiada membiasakan wudhu, melainkan apabila sudah diinginkan dia pada ghalib. Ini makanya dalam kitab fikih ini udah diinginkan umur 7 tahun. Rasulullah SAW itu menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha umur 7 tahun. Umur 7 tahun.
Disitulah menjadi kaedah hukum tuh. 7 tahun. Bila bersamanya 9 tahun. Jangan kalian bayangkan umur 7 tahun umur budak di batu bara nih. Kocik betul. Ingus semua seremo. Ngapus ingus. Kata dia. Uang Arab 7 tahun, 11 tahun, apa 9 tahun, tagap-tagap makan daging unta. Oh, makan daging unta. Itu banget. Begitulah. Awak sini coba ada tanggap makan kangkung. Nah, apa dong? Lontong gua. Tapi itulah patennya batu bara nih. Apa pun dimakan dah? Tindas dah. Baguslah dia menindas narkoba. Bukan maksudnya dimasukkan ke badan dia. Dimasuk Oh, narkoba itu dimasuk badan? Bukan dihisap? Oh, dihisap bisa kok. Iya. Pikir dimasukkan gitu. Atau dikunyah kan. Aduh, gua kadang. Oh. Iya. Adalah ya Allah ya Rabbi. Kembali ke laptop. Pada galib kebiasaan orang yang mempunyai perangai yang sejahtera. Biasa gitu uang yang sejahtera, bukan pedofil. Pedofil tuh nengok umur anak 4 tahun esur dia. Kata dia. Berarti tak sejahtera. Otaknya ada error. Sekarang banyak emang error kan otak. Akibat saya nonton film Parno tak dia. Tak peduli. Jangankan itu. Cecumit pun ditakan dah. Cecumit tu kan ditaik kepala kan ada bontuk upo berlubang. Nah itu itulah disong-song Astagfirullahaladzim. Iya. Tak ada error. Banyak. Kan kalau cecumit itu kan ada londi-londi dia. Itulah buat licin dia tuh. Ini cerita tentang mazinatus syahwat. Keinginan syahwat tadi. Ini kan katanya sebiasanya sejahtera uang nengok budak kocik tak ada gitu. Kan ada nengok. Itulah ini cerita masalah kalian cerita minta fikihin lah cerita malam cerita minta fikih. Ini kan masih cerita tentang membatalkan wudhu. Ini gara-gara berkembang. Kang kalau saya sebut Kang begitu, Kang udah 1 menit selesai nih. Balik kita, tapi tak ada penerangan. Yang membatalkan wudhu, keluar sesuatu dari jalan muka dan belakang. Udah itu lagi, tadi disebutnya menyentuh kubul dan dubur. Udah itu lagi, menyentuh kulit lelaki dan perempuan. Udah itu lagi disebut dan hilang akal dan gila dan mabuk atau tidur yang tiada tetap kedudukannya di bumi. Udah balik kita yuk. tak pas kan? Jelas sudah? Jangan. Kalau udah jelas sudah lah ya kan. Masih kurang. Jadi itu penerangan. Karena paham itu ada dalam kitab apa namanya itu? Iya, banyak orang gila ya. Dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad, paham itu menjadi lumbungnya ilmu gitu. Itu apa bahasa itu? Khizanatul ilmi itu apa? Saya lupa ada itu. Jadi ada disebut paham itu tidak akan hendak mengikat ilmu itu dan paham. Jadi yang saya kembang ini cito paham. Jadi kalau cito sekedar aja ya pahamnya ya udah patok gitu. Jadi sampai cito mazinatus syahwat, uang-uang yang tidak sejahtera akal dia, batang pisang pun dikojo. Di lubang batang pisang tuh, dikojo.
Wah, datang kalau mak-mak perempuan kang, asal dia tengok torung kang udah bikin dia macam-macam. Torung, pisang. Pisang jual pisang apa? Pisang timun. Oh. Botol-botol kocik-kocik itu dah. Nah, itu tidak tidak sejahtera akal. Ini kan penyakit remaja itu kan gitu. Dia masturbasi, apa onani, gitu. Nah, kalau rumah tangga kan udah ada tempat dia. Kalau masih remaja, ya itulah. Kegiatan seksual di situ. Tuh, ya. Karena kadang mungkin dia stres, dia cari doping. Orang ada yang doping tuh dia cari apa? Jalan-jalan, healing, apa? Healing. Jalan-jalan dia kan. Ada orang dengan kegiatan dia, ada agama dengan kegiatan fisik, main poli. Untuk menghilangkan pikiran gitu. Ada kalau kaum rebahan, rebah aja lah kau jodoh. Tidur, lapar dia makan, tidur balik, makan lama-lama. Hah? Ulah ada. Oh, itulah. Ada tuh kaum rebahan. Oh. Wah? Uang begadang. Oh. Kaum begadang. Iya. Udah itu lagi dikatakan di sini. Dan kanak-kanak laki-laki apabila diinginkan pada ghalib perempuan yang empunya perangai yang sejahtera dan tiada dikaitkan dengan umur 7 tahun atau kurang atau lebih karena bersalah-salahan tubuh kanak-kanak. Tetapi pada ghalib kanak-kanak yang umurnya 7 tahun itu diinginkan dia sama ada ia perempuan atau laki-laki, maka apabila bersentuhan kulit laki dan perempuan yang tersebut dengan tiada berlapis atau berlapis binasalah wuduk keduanya. Jadi biasanya kalau dalam kitab ini tak disyaratkan dia 7 tahun atau kurang, tak disyaratkan. Kenapa? Karena tubuh anak-anak ini berbeda. Ada yang udah 7 tahun tumbuh kembang, togap, udah mulai. Kalau dia badannya udah mulai berbentuk, walau belum sempurna. Ya. Tuh. Tapi galib itu biasanya, kalau udah 7 tahun, udah mulailah tuh. Apatah lagi omaknya pandai pula menghias-hias dia. Ya kan? Budak kecil dia pakaikan gincu, baju seksi, rambut rebonding, ya kan? Kasih pula alis segini ya. Orang dewasa lah apa. Itu tuh. Dan yang keempat, hilang akal. Jadi dalam kitab ini cuma 4, tapi satu-satunya semua. Ya. Nah, yang pertama tadi itu yang cerita. Yang keempat hilang akal. Dan akal itu satu sifat yang dapat dibedakan dengan dia antara kebaikan dan kejahatan. Orang kalau tak ada akal, tak tahu dia baik bu. Orang tak ada akal, biar ayam mau dimakan. Orang tak ada akal. Saya tengok, apa nama itu? Lalat. Lalat tak bisa membedakan mana bunga. Bagi dia yang sadap tu kotoran tu. Ya. Karena manusia ini ada akal, dia bisa membedakan. Akan datang manusia ini tidak lagi menengok yang baik. Dia menengok dengan nafsunya. Jadi menurut dia yang elok tu nafsu. Ada laki-laki tu ganteng jantan putih, menjelopak paten. Jahat. Tapi walaupun dia jahat, aku cinta sama dia, Mbak. Cinta dasar nafsu. Karena lagak dia tadi. Walaupun lah apa agamanya. Kadang agamanya Kristen. Ya agamanya lain daripada kita lah. Tapi dia baik dia sama aku. Sama dia baik sama yang lain. Smackdown uang tuh. Belum dapat biasa tuh. Orang yang pacaran tuh elok lah, baik lah dia. Yang laki-laki gitu kok. Tidak lagi. Kalau dulu kan orang kalau nak mencari bini tuh. Yang dia tuh bisa dibawa, dipakai. Kalau yang nama seksi-seksi itu. Hanya untuk pemuas saja tuh. Sementara. Cepat bosan. Sementara dalam rumah tangga nih. Tapi memang banyak rusak rumah tangga tuh gara-gara yang gitu tuh. Yang perempuan-perempuan yang perusak tadi. Dan itu tuh banyak. Ya. Maka yang perempuan-perempuan baik itu sedikit. Dan itu nanti akan datang bagi kelompok yang banyak-banyak ini suatu aib. Ayolah, jangan kawan sama soalim dia tuh. Gosip tau anda pakai seksi tau anda dia warnanya masuk surga tuh. Oh begitu-gitu tuh nanti akhir zaman.
Jadi 4 macam inilah yang disebutkan tentang membatalkan wudu. Yang pertama tadi adalah keluar sesuatu dari jalan muka dan belakang. Yang kedua itu dia menyentuh kemaluan, kubul atau dubur. Yang ketiga menyentuh yang namanya lawan jenis. Ya. Yang keempat, dia hilang akal. Baik dia tidur, baik dia mimpi. Ya, tidur yang tidak tetap, tempat duduknya di bumi nih. Terangkat gini, batal wudu. Gini dia tidur, tak batal wudu. Begini-gini dia tidur, Yang penting tak terangkat. Terangkat batal. Ya ini ya. Tidur ya. Meleleh-leleh Ustaz, tocok. Tak terangkat, tak batal. Dan sekian sampai situ. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada tanya, silakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah tuh memberi ujian kepada kita tuh, itu kita karena Allah sayang sama kita atau kita diazab karena dosa-dosa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau kasih ujian sama kita, apakah Allah sayang atau kita diazab? Tergantung kualitas uangnya. Kalau uangnya itu taat sama Allah, itu tanda Allah Ta'ala itu sayang. Ya, para nabi pun diuji. Nabi Ayub tidak sayang Allah sama Nabi Ayub. Nabi Muhammad tidak Allah sayang sama Nabi Muhammad. Apakah mereka lepas daripada ujian tuh? Tidak. Dan mereka pun yang mendapatkan ujian itu memandang itu adalah baik. Karena yang memberikannya adalah maha baik. Takkan mungkin dia memberi sesuatu yang tak sanggup kita memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah. Allah tidak memberatkan. Yukallif. Ya. Tidak membebani. Tidak Allah membebani. La yukallifullahu nafsan akan jiwa. Akan seorang. Illa usaha kecuali sesanggup dia. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Yakin saja.